Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Kitabul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau engkau Allah Subhanahu wa taala hendak menghitung nikmatku, la tuhsuha, mustahil bagi engkau untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai tetes darah penghabisan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita berada di pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan menemui yang namanya 10 malam terakhir Ramadan. Yang mana kata Rasulullah SAW, tingkatkan keimanan, perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Sebagai dalam hadis, Rasulullah SAW meningkatkan amalan di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dan Rasulullah SAW meningkatkan amalan di 10 malam terakhir Ramadan dibanding hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan amalan kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan, lebihnya di 10 malam terakhir Ramadan, berzikir, mengaji, mengingat Allah, salat, yaitu salat tahajud, salat witir, dan salat sunnah lainnya. Nah, saudara muslimin rahimakumullah ta'ala, izinkan ulun membawakan materi tentang salat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar materi tentang salat, tapi alangkah tidak salahnya kan izinkan ulun membawakan materi tentang salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Ma huwa shalah? Apa itu salat? Salat ialah doa. Kenapa bukan doa saja? Kenapa namanya salat tapi dinamakan salat bukan doa saja? Karena salat berasal dari kalimat apa? Wasala yasilu, sampai. Jadinya pada saat kita sholat, doa kita langsung sampai kepada Allah, bukan melalui perantara siapapun, bukan melalui perantara ulama, ustadz, kiai. Akan tetapi pada saat kita sholat, langsung kita berkomunikasi dengan Allah, langsung antara individu dengan Rabb-nya. Jadinya makanya dinamakan as-sholat dari kalimat wasala yasilu. Nah, saudara muslimin rahimakumullah ta'ala, di sini ada banyak manfaat-manfaat yang kita dapat dengan salat. Di antaranya apa? Salat menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya kalau orang yang salat, orang yang benar-benar salat dengan keyakinan, dengan khusyuk, maka dia akan benar, perilakunya akan baik. Makanya orang-orang yang benar-benar sholat, pasti mereka Masya Allah baik, imannya kuat dan lain-lain. Sebagaimana para ulama, para kiai, mereka yang khusyuk, mereka yang benar, maka sholatnya pun itu yang dilihat. Jadinya kalau orang yang bermaksiat, orang yang gak sholat itu wajar kalau dia bermaksiat. Tapi kalau orang sholat, dia bermaksiat, itu dipertanyakan sholatnya. Kenapa? Orang yang benar-benar, mereka akan terhindar dari sifat fujur, dari syaitan. Apa itu fujur? Fahsya wal munkar. Fahsya itu apa? Mohon maaf, kayak pornografi, porno aksi, LGBT, dan lain-lain. Apa itu munkar? Yang ingkar dari hati, berdusta, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin, ini langsung dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat, ingat, inna sholata langsung masuk ke salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat yang benar-benar salat yang khusyuk, tanha 'anil fahsya. Jadi mereka yang benar-benar khusyuk, mereka yang benar-benar salat akan mendapatkan ini, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi mustahil bagi mereka yang benar-benar salat yang enggak mendapatkan. Ma'asyiral muslimin
Jemaah rahimakumullah ta'ala. Yang kedua apa? Sebagai penenang hati, sebagai penyejuk hati. Makanya kalau orang sholat, dia pasti tenang, bukan? Tenang, sejuk. Sebagai jemaah Al-Quran apa? Ala bidzikrillah tasma'innal qulub. Semuanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Al-Quran, zikir. Terus sholat di mana? Malah sholat ini ialah puncaknya zikir. Puncaknya zikir. Sholat ada Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah dan lain-lain. Ada Al-Quran, Al-Fatihah, surah pendek, surah pendek. Jadi sholat ini ya puncaknya dari zikir. Nah, saudara muslimin rahimahullah ta'ala, gak usah sholatnya, tempat ibadahnya saja membuat kita tenang. Betul, sejuk di musola, di masjid. Pada saat di luar, di rumah mungkin stres, banyak pikiran. Tapi pada saat kita masuk masjid, masuk musola, menjadi tenang hati kita. Ya, tempat ibadahnya saja mau kita tenang, apalagi amalannya, ibadahnya. Masya Allah. Yang ketiga, mudahnya terkabul doa kita. Dengan sholat, mudahnya terkabul doa kita. Namanya aja sholat kan, doa. Jadinya sholat sangat mudah. Perbanyak, ibaratkan di dalam sujud terakhir, perbanyak doa kita. Supaya itu langsung berinteraksi dengan Allah. Langsung kita yang berkomunikasi dengan Allah, iman kita, hati kita. Sebagaimana dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang diponis, yang dibilang oleh masyarakat mustahil lagi memiliki keturunan. Karena apa? Usia beliau telah lansia, telah tua. Istri beliau juga sama, telah tua lansia, mustahil memiliki keturunan. Lalu malaikat Nabi Zakaria alaihissalam mengadu kepada Allah. Beliau berada di atas mihrab Maryam, salat beliau. Beliau berdoa, ya Allah, mereka mengatakan saya mustahil lagi memiliki keturunan. Akan tapi Engkau Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Setelah itu turun malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ya Zakaria, sungguhnya ada kabar gembira, engkau akan memiliki keturunan. Bayangkan, pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam masih di atas mihrab Maryam, masih dalam keadaan sholat. Belum selesai sholat, sudah dikabulkan doanya. Jadi pada saat sholat, berbanyak doa. Kuncinya satu apa? Khusyuk lillahi ta'ala. Kalau cuma gerak-gerak saja, itu cuma. Makanya jangan sampai sholat yang kita lakukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya cuma. Kan amal yang pertama dihisab apa? Sholat. Jangan sampai amal yang pertama dihisab di akhir nanti menjadi kosong. 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun sholat, akan tetapi pada saat dihisab kosong amalannya. Jangan sampai seperti itu. Baik saudara muslimin rahimahullah ta'ala. Yang keempat ya apa? Sukses. Langsung kalimat saja, bahagia. Sukses dan bahagia ini digabungkan di satu falah. Sukses bahagia. Makanya langsung dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Apa itu? Qad aflahal mu'minun. Apa itu? Jadinya langsung dijawab bahwa kuncinya sukses bahagia itu apa? Di ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salat. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, kunci satu salat. Yang penting apa? Khusyuk. Aku gak khusyuk, aku sudah berusaha untuk khusyuk. Mungkin ada yang salah dengan wudunya. Sama gak ada orang yang pertama salat langsung benar, gak ada. Pasti ada yang salah-salah dulu. Yang namanya belajar, kalau sudah bisa, itu yang bisa khusyuk. Masyaallah muslimin rahimahullah ta'ala. Sedikit bisa inspirasi. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda yang sangat mencintai masjid, yang senang sholat 5 waktu.
Beliau sangat senang dengan masjid, sangat mencintai masjid. Sampai-sampai beliau belum waktunya di masjid, beliau di masjid. Ada seorang pemuda tersebut, dia membenci pemuda yang mencintai masjid tersebut, difitnah pemuda tersebut melakukan hal-hal seperti ini. Ditangkaplah pemuda yang mencintai masjid tersebut, dimasukkan dalam sel penjara. Pada saat dimasukkan dalam sel penjara, dia berdoa kepada Allah, salat, ya Allah, sungguh kalau ini menghindarkan saya dari masjid Engkau, tolong mudahkan saya untuk masjid Engkau lagi. Langsung dijawab oleh Allah. Pada saat waktu salat, Khalifah Harun ar-Rasyid salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata apa? Pemuda tersebut ada di belakang beliau. Bukannya di penjara kan? Tapi pada saat beliau salam, pemuda yang mencintai masjid tersebut ada di belakang beliau. Pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya, bagaimana engkau bisa keluar? Sungguhnya Allah yang menolong. Pada saat kemudian beliau kembali lagi ke sel penjara. Ditanya sama penjaga, wahai penjaga, apa kamu tak becus menjaga pemuda tersebut? Kata penjaga tersebut, kami sudah menjaga dia. Akan tapi di saat waktu sholat, sebelum waktu sholat, dia menghilang dari sel penjara. Sama beberapa kali sama seperti itu. Habis itu Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, bawalah dia, asingkan dia. Diasingkan ke gurun pasir. Cuma dibawa bekal makanan, beberapa bekal makanan dengan kuda yang sangat kencang ya, ditaruh di pertengahan padang pasir. Habis ditaruh, para penjaga langsung kembali ke kota dengan kuda yang sangat kencang. Pada saat di pintu gerbang, pemuda tersebut ada. Assalamualaikum. Bayangkan, kuda yang sangat kencang kalah. Habis itu Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, bawa lagi. Habis dibawa, waktu sholat, ternyata dia udah di masjid. Ditanya lagi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, kenapa engkau bisa seperti ini? Sungguhnya Khalifah, saya tidak melakukan kesalahan. Sungguhnya dia ingin menjauhkan saya dari masjid. Kecintaan saya dengan masjid sangat besar. Dengan sholat lima waktu. Lihat, kekuatan salat lima waktu harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi manfaat yang lain. Khususnya yang lebihnya, ya 5 manfaat tadi itu. Mengubah perilaku kita, menjadikan hati kita lebih tenang, doa kita lebih mudah dikabulkan, kesuksesan dan kebahagiaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah taala. Mungkin sekian dari saya khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.